Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yosep dan pada pagi hari ini Anda sedang bersama saya dalam program menghafal ayat Alkitab setiap hari. Dan pada tema minggu ini kita masih membahas atau menghafal seputar mengenai baptisan. Dan pada hari ini, tepatnya di hari Rabu, di pagi hari ini kita akan menghafal dari Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Nah, saya langsung saja membacakannya bagi kita semua, dan saya harap dimanapun Anda berada, Anda mengikutinya juga membaca ayat Alkitab kita dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, saya baca satu kali lagi. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, oke, kita akan mencoba menghafal ayat hafalan kita di pagi hari ini berdasarkan Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12, dan saya akan menghimbau Anda untuk turut juga menghafal ayat hafalan kita di pagi hari ini. Nah, mari kita mencoba menghafalnya. Kita hafal frase demi frase. Nah, kita hafal frase yang pertama. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Satu kali lagi. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Oke, frase yang pertama kita telah hafal, yaitu karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Kita masuk ke frase yang kedua. Di frase yang kedua dikatakan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Kita hafal. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Satu kali lagi. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Satu kali lagi. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Satu kali lagi. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Nah, kita sudah selesai di frase yang kedua. Sekarang kita masuk di frase yang ketiga atau frase yang terakhir. Dikatakan, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Satu kali lagi, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kita coba satu kali lagi. Yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, kita hafal keseluruhan ayat ini dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12 yang berbunyi seperti ini. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia juga, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kita coba satu kali lagi ya. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12 dikatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan,
dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kita coba satu kali lagi biar kita hafal benar-benar ayat ini. Nah, di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12 dikatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, itu adalah ayat hafalan kita di pagi hari ini, tepatnya di hari Rabu. Nah, saya ingin mengingatkan kita dengan ayat hafalan kita di 2 hari yang lalu, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Di hari Senin, kita telah menghafal ayat hafalan kita dari Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11 yang berkata, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku akan lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, kita coba satu kali lagi. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, di hari Selasa kita juga telah menghafal ayat hafalan kita, tepatnya dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Bunyinya seperti ini. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Satu kali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38 dikatakan seperti ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kita telah menghafal 3 ayat hafalan dalam 3 hari mengenai baptisan. Yang pertama dari Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11, yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38, dan yang pada hari ini yaitu yang ketiga berdasarkan Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saya harap kita telah menghafal 3 ayat hafalan ini mengenai baptisan agar kita lebih mengasihi firman Tuhan dan lebih mudah untuk memberitahukan kepada orang lain betapa pentingnya pertobatan dan betapa pentingnya tunduk kepada perintah Tuhan untuk memberi diri dibaptis. Oleh sebab itu, saya Yosef Patrick Laia telah selesai untuk menghafalkan ayat hafalan kita di pagi hari yang indah ini, dan saya harap kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada, Anda juga turut untuk menghafal ayat hafalan ini. Saya Yosef Patrick Laia mengucapkan selamat pagi dan Maranatha.